Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TIU yang berkaitan tentang deret dan berhitung cepat. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya sampaikan sama kalian semua yang mau mendapatkan aplikasi simulasi chat dan mendapatkan 11 ebook yang berisi soal-soal CPNS yang akan kamu hadapi nanti, silakan klik yang ada pada deskripsi video, baik melalui grup Telegram saya maupun bisa menghubungi saya secara langsung. Dan insya Allah simulasi chat ini dan buku 11 buku ebook ini sangat bermanfaat untuk Anda. Terima kasih dan inilah soal yang pertama. Soal pertama kita dihadapkan yaitu dari soal deret. 1,8,9,20,25,40,41 titik. Jadi ada yang harus diisi. Jadi ini saya sudah ada penjelasan dan di sini ada opsinya. Kita langsung kerja aja. Jadi kalau kalian menemukan deret yang seperti ini, cara pengerjaannya kurang lebih seperti ini. Pertama, dari 1 ke 9 dia melompati 8, melompati lagi dan dapat hasilnya pada ujung. Jadi 1 ke 9 itu ditambah dengan 8 sama dengan 9. Artinya 1 tambah 8 sama dengan 9. Kemudian yang di atas ini 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya. Jadi 16 ini akan ditambah dengan 9 mendapatkan 25. Kemudian kita lagi ke atas, 16 ini akan lagi ditambah dengan 8 sama dengan yang sebelumnya mendapatkan 24. Di mana 24 ini ditambah lagi dengan 25 akan menghasilkan 49. Jadi seperti ini. Ya kan? Kemudian 24 ini lagi ditambah dengan 8 sehingga menghasilkan 32. Sehingga 32 ini ditambah dengan 49 mendapatkan 81. Selanjutnya, ini kan sudah 1 ke 9, kemudian kita melangkah ke 8. 8 ke 20 itu ditambah dengan 12. Kemudian 12 ini ditambah dengan 8 akan menghasilkan 12 sama 8 kan 20. Kemudian 20 ini ditambah dengan 20 sama dengan hasilnya 40. Jadi modelnya seperti ini. Kemudian 20 ini ditambah lagi dengan 8. Ya 8 semua. Jadinya 28. Dia ke sini, ya kan? Kemudian 28 ini ditambah dengan 40. Jadinya 40 tambah 28 sama dengan 68 dan ditulis di sini. Jadi dapat hasilnya 68 dan 81 dan terdapat pada opsi A 6881 ya. Jadi ini sudah sangat jelas ya untuk deret yang semacam ini. Kita lanjut soal yang berikutnya. Ini adalah berhitung cepat. 7/24 dibagi dalam kurung 1/8 ditambah 1/3 dan opsinya ada di bawah 0,33, 0,125, 0,375, 0,2 dan 0,4. Pengerjaannya cukup simpel. Kalian yang jelas kalau melihat model seperti ini, kalian harus mengingat rumus ini ya. A per B dibagi C per D. Ini kan bagi, ya kan? C per D. Untuk memudahkan menyelesaikan soal ini, maka pembagian ini harus diubah menjadi perkalian. Caranya seperti apa? A per B ini dipindah ruaskan saja, ditulis saja. Untuk mengubah pembagian ini menjadi perkalian, maka C dan D ini harus ditukar. Maka akan berubah menjadi perkalian. Pembagian berubah jadi perkalian, di mana D yang tadinya di bawah menjadi di atas dan C yang tadinya di atas menjadi di bawah. Jadi D per C, jadinya sudah perkalian. Jadi bisa langsung kali lurus saja. Ya kan? Ingat rumus ini. Maka kita kembali kepada soal ini. Ya kan? Yang 7/24 ini saya jadikan 55/24. Ya, menjadi pecahan yang lebih sederhana. Bagaimana caranya? 2 kali 24 kan sama dengan 48. Ditambah dengan 7 sama dengan 55. Dan penyebutnya tetap 24. Jadi 55/24. Ya, dibagi ya dalam kurung 1/8 tambah 1/3 dan seperti ini. Ya kan? Nah, kalau kalian model seperti ini yang ada dalam kurung ini, maka yang harus kalian kerjakan dulu ada dalam kurung. Meskipun di sini ada pembagian. Ya,
Dalam kurung ini harus kalian selesaikan dulu, di mana 1/8 ditambah 1/3 harus disamakan penyebutnya dulu. 8 kali berapa mendapatkan sama dengan penyebutnya 3. Ya, ini sudah sangat jelas, 8 kali 3 dan 3 kali 8. 8 dikali 3 sama dengan 24 kan? Dan 3 dikali 8 sama dengan 24 juga, ya kan? Oh, berarti 3 dikali dengan 1 sama dengan 3 ditambah pindah, ya kan? Ini kan 8. 8 dikali dengan 1 sama dengan 8, sehingga 3 ditambah 8 sama dengan 11. Penyebutnya tetap 24. Ya, jadi ini totalnya ini itu adalah 11/24. Pindah ruas ke sini. Jadinya 55/24 saya turunkan ke bawah, dibagi ini hasilnya ya, adalah 11/24, saya pindahkan di sini. Sampai sini cukup paham ya? Kemudian, karena ini sudah dikerjakan, maka yang 55/24 ini karena pembagian ya, harus kita mau menghitung dengan cepat, pembagian ini diubah jadi perkalian. Sehingga 54/24 ini harus ditukar balik. Ditukar. Ya, jadinya seperti ini. 24/55 pembagian itu berubah jadi perkalian dan 11/24. Ya kan? Sudah sangat jelas ya, 24 dikali dengan 11 ini ya. Kalian lihat ini. Sekarang ini kan 24, pembilang dan ini penyebut 24 kan sama. Dihapus saja. Ya kan? Tinggal 11/55 dan 11/55. Atau dibagi. Ini 11 dibagi dengan 11 dan 55 dibagi dengan 11 hasilnya 1/5. Dan 1/5 ini apabila diangkakan menjadi angka desimal menjadi 0,2 dan terdapat pada opsi D. Cukup paham ya untuk mengerjakan soal yang semacam ini. Kita lanjut soal yang berikutnya. 2/3 dikurang 3/2 ditambah 4/4. Opsinya adalah A 3/2, B 2 5/12, C 2 7/12, D 4/12, dan E 5/12. Nah, kalau kalian menemukan soal yang semacam ini, kalian lihat pada angka yang paling di depannya. 2, 3, 4. 2, 3, 4 ini itu adalah nilai KPK dari 12. Ya kan? Nilai KPK dari 12. Artinya titik temu pada nilai ini hasilnya adalah 12. Ya kan? 2 kali 6, 12. 3 dikali 4, 12. 4 kali 3 kan 12. Itu kan titik temu. Jadinya kita pisah ya. 2 ini kan dikurang 3, berarti 2 dikurang 3 dan ditambah 4 dalam kurung. Maka ini yang pecahan ini disatukan kembali. 1/3 dikurang 1/2 ditambah 1/4. 1/4. Modelnya seperti ini. Jadinya 2 dikurang 3 kan sama dengan -1. Ditambah dengan 4 itu sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ya kan? Ditambah. Ini yang 1/3 dikurang 1/2 ditambah 1/4 itu kita harus samakan penyebutnya. Dan penyebutnya adalah 12. Di mana 3 dikali dengan 4 ini sama dengan 12. Maka 4 dikali 1 sama dengan 4. Posisinya di bagian sini. Dikurang dan ini kurangnya. Kemudian 2 dikali dengan 6 akan dapat 12. Di mana 6 dikali dengan 1 sama dengan 6. Ditambah ya. 4 dikali dengan 3 dapat 12. 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka 4 dikurang 6 ditambah dengan 3. 4 dikurang 6 sama dengan -2 kan? Ditambah dengan 3. Ya kan? Atau sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1/12. Dan ini hasilnya 1/12. Dan 3 ini turun ke bawah dan penjumlahan turun ke bawah. Dan ini sama artinya 3/12. Dan opsinya terdapat pada opsi A. Ya. Cukup jelas ya, kita lanjut soal yang berikutnya. 5/4 ditambah 3/3 dibagi 10/11 dibagi 1/3. Ya, kalau kalian melihat penjumlahan, pembagian, dan pembagian, otomatis yang harus dikerjakan dulu adalah pembagian. Kalau misalnya ada dalam kurung, maka yang dikerjakan dulu adalah yang ada di dalam kurung. Ya, paham ya?
Jadi pengerjaannya seperti ini, 5/4 ya, ini adalah cara yang simpel. Sebenarnya banyak cara yang harus kalian ketahui atau kalian bisa pakai untuk mengerjakan soal semacam ini. Cuma saya memberikan solusi yang paling cepat. 5/4 itu diubah menjadi 1/4. Kok bisa, bagaimana caranya? Gini ya caranya, 1 dikali dengan 4 sama dengan 4 kan? Di mana 4 ditambah 1 sama dengan 5. Di mana penyebutnya tetap 4. Maka kembali lagi ke posisi awal. Saya menyederhanakan ini kenapa? Karena dalam opsi ini bentuknya seperti ini, ya kan? Paham ya? Oke, kita lanjut. Di mana tadi ini 5/4 sama dengan 1/4 ditambah, ya. Kemudian karena ini kan pembagian, maka ini yang saya dalam kurung dulu karena saya ini mau kerjakan. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9 tambah 1 sama dengan 10/3. 10/3 dibagi tetap 10/3 dan dibagi lagi 1/3 dan hasilnya seperti ini. Ya, kita lanjut lagi. Yang 1/4 ini turun ke bawah dan penjumlahan turun ke bawah dalam kurung. Nah, sekarang untuk memudahkan penghitungan, pembagian ini harus diubah jadi perkalian supaya mudah untuk dikerjakan. Di mana 10/3 pembagian berubah jadi perkalian, maka yang 10/11 ini harus ditukar. Maka posisinya seperti ini. Ya kan? Nah, di sini lagi pembagian. Untuk menyelesaikan dengan mudah, maka ditukar lagi. Jadinya 3/1 dan berubah jadi perkalian. Nah, modelnya seperti ini kan? Kurang lebih. Oke, yang 1/4 turun ke bawah, penjumlahan turun ke bawah. Sekarang kalian lihat, ini kan pembilang dan ini penyebut. Ini kan habis. Ini sama dengan 10 bagi 10. Ya kan? Ini juga pembilang dan ini penyebut. Hapus. Ya kan? Kan selesai. Tinggal 11/1 atau 11 dibagi 1 sama dengan 11. Ya kan? Nah, kemudian 1 ditambah dengan 11 sama dengan 12/4. Ya, dan hasilnya terdapat pada opsi A, 12/4. Cukup mudah ya untuk mengerjakan soal yang semacam ini. Kita lanjut soal yang berikutnya. Manakah nilai berikut yang terbesar? Jadi kita mau cari nilai yang terbesar dari kelima opsi ini. Kita langsung kerjakan aja. Bagian A, 1/3 dari 24. Ingat ya, kalau dalam matematika dari itu adalah perkalian. Artinya 1/3 dikali dengan 24. 24 dikali dengan 1 sama dengan 24. Kemudian 24 ini akan dibagi 3. Hasilnya adalah 8. Ya, paham ya? Kemudian 2/7 dari 28 ini sama dengan 2/7 kali 28. 28 dikali dengan 2 sama dengan 56 dibagi dengan 7. Totalnya adalah 8 lagi. Ya, paham ya? Kemudian 1/9 dari 72. Artinya 1/9 dikali 72. 72 kali 1 dibagi dengan 9 masih tetap 8. Ya. Kemudian dari ini. 1/4 dari 32. 32 dikali 1 dibagi dengan 4 sama dengan tetap 8. Dan yang terakhir adalah 2/3 dari 15. 15/2. 15 dikali 2 sama dengan 30. Dibagi dengan 3 sama dengan 10. Yang ditanyakan adalah manakah nilai berikut yang terbesar. Dan sudah sangat jelas 8, 8, 8, 8, dan 10. Nilainya adalah 10. Terdapat pada opsi E, di mana nilainya adalah 2/3 dari 15. Ya. Itulah tadi beberapa soal terkait tentang berhitung cepat. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Intinya kalian banyak latihan lagi. Perbanyak latihan, perbanyak mengikuti simulasi. Sudah belajar, banyak mengerjakan soal, banyak menonton video. Kemudian kalian mengikuti beberapa simulasi. Banyak kok yang tersedia simulasi. Tidak ada gunanya sih kalian bayar sedikit ya untuk kedepannya lebih besar karena kalian bisa menjadi pegawai negeri sipil. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, jangan lupa share informasi penting ini. Dan yang satu yang paling penting adalah jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu mendapatkan pemberitahuan setiap channel ini mengupload video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.